Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Anugerah-Mu sungguh luar biasa. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Berkat-berkat Salomo, bagian 1. 1 Raja-Raja 3 ayat 3 mengatakan, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelian dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika mempelajari hidup Salomo secara garis besar, kita dapat mengklasifikasikan dalam 3 tahap, yaitu tahap awal ketika ia memiliki rasa takut akan Tuhan, tahap kedua yaitu masa keemasan atau kejayaannya, dan kemudian tahap akhir saat ia mengalami kemerosotan rohani. Di tahap awal ketika menjabat sebagai pemimpin tertinggi Israel menggantikan ayahnya Daud, Salomo memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ia menunjukkan motivasi pelayanan yang baik. Ketaatan dan kasihnya kepada Tuhan begitu menyala-nyala, sehingga ia berusaha melakukan apapun untuk memuliakan Tuhan. Salomo selalu teringat akan nasihat terakhir ayahnya sebelum meninggal. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. 1 Raja-Raja 2 ayat 3 dan 4. Hal ini terlihat ketika Tuhan bertanya kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 5, jika seseorang ditawari suatu pemberian oleh orang lain, terlebih-lebih yang menawari orang kaya atau memiliki kedudukan lebih tinggi, pada umumnya orang akan menggunakan jurus aji mumpung. Gayung pun bersambut, ia pasti akan menyodorkan daftar permintaan sesuai dengan keinginan hatinya. Mungkin ia akan meminta uang dalam jumlah tertentu, rumah, mobil, atau fasilitas-fasilitas lainnya. Salomo berbeda. Ia tidak dengan serta-merta menggunakan kesempatan ini dengan meminta perkara-perkara yang memuaskan dagingnya, padahal yang menawari itu adalah Tuhan, si empunya langit dan bumi dan segala isinya. Ia tidak meminta harta kekayaan, kekuasaan, kemenangan, dan sebagainya. Marilah kita belajar dari awal perjalanan Salomo yang memiliki hati takut akan Tuhan, supaya kita pun memiliki motivasi yang benar dalam hidup dan pelayanan kita. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini, mengajarkan, menguatkan kepada kami untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, dan biarlah kami takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Elroy, Tuhan melihat.